Api dengan cepat menghanguskan rumah panggung di Jalan Surung, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut warga setempat, rumah tersebut sudah 3 hari ditinggal penghuninya pergi ke tempat keluarga yang menggelar acara pernikahan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di dalam rumah panggung. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian. Ke tempat keluarga Kalinan. Kayaknya lampu. Soalnya lampu ini siang malam hidup. Informasi orang tetangga di sini nih. Korsleting, Pak ya. Korsleting. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran ini Sebuah minibus terbakar di bahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu pusing segitiga, pas begitu di ujung tanjakan mau turunan, itu kita mau masukin gigi keempat, ternyata kopling itu udah kosong, ngelos. Akhirnya kita berhentilah di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun, di bawah mesin itu udah banyak api. Dan kita antisipasi pemadaman tapi tidak terpuluh karena ada kopling besar dan meledak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 2 pelaku spesialis pencurian rumah kosong dibekuk tim Buser 77 Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara usai video pencurian keduanya viral di media sosial. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti laptop dan televisi hasil curian. Bagi Anda yang ingin meninggalkan rumah di musim liburan ini harus lebih ekstra waspada karena saat ini ada perampokan khusus rumah kosong. Seperti yang terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Mata Bubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga merekam aksi perampokan khusus rumah kosong yang ditinggal berlibur. Video yang direkam ini akhirnya viral dan 2 pelaku berhasil dibekuk oleh tim Buser 77 Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedua pelaku bernama Dedi Arianto, usia 40 tahun, dan Mahfud, usia 41 tahun, yang merupakan spesialis pencurian rumah kosong di beberapa tempat di dalam kota Kendari yang ditinggal oleh pemiliknya. Modus kedua pelaku dengan menyewa mobil rental untuk digunakan mengangkut barang elektronik hasil curian. Sebelum beraksi, keduanya terlebih dahulu melakukan pemantauan lokasi. Ketika dianggap aman, keduanya lalu beraksi. Rental kendaraan, 1 unit roda 4 dirental, kemudian memasuki peperangan perumahan-perumahan, mengintai dan bila menemukan rumah mereka yang sudah aman, dan kebetulan 2 rumah yang dimasuki ini jendela rumahnya terbuka dan tidak memiliki pengaman. Yang bersangkutan masuk dan pas di kamar mengambil barang-barang elektronik 2 perumahan tersebut. Saat ini kedua pelaku tengah menjalani pemeriksaan penyidik Polresta Kendari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan provinsi terputus akibat longsor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, seorang ibu rumah tangga yang hendak melahirkan terpaksa ditandung melintasi hutan menuju ke rumah sakit. Nur Holilah, ibu rumah tangga asal desa Lubuk Bondar, Batang Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terpaksa ditandu oleh warga karena akses jalan terputus akibat longsor. Nur Holilah akan menjalani persalinan di rumah sakit, namun karena mobil yang ia tumpangi terhambat longsor, ia terpaksa ditandu melintasi hutan sebelum dibawa dengan mobil lain ke rumah sakit.
Longsor yang terjadi di Jalan Provinsi Kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal ini terjadi sejak Jumat pekan lalu. Namun karena parahnya terjangan longsor membuat pembersihan material longsor hingga kini belum juga selesai. Alhasil, akses transportasi warga selama 5 hari putus total. Sementara Kepala BPBD Mandailing Natal meminta warga sekitar untuk bersabar dan menggunakan jalur lain karena proses pembersihan dilakukan hingga 2 hari ke depan. Kepada masyarakat Mandailing Natal, pada khususnya yang memakai jalan lintas ruas jalan Jembatan Merah Morasoma, agar bersabar dulu karena itu tadi pergerakan baru dua hari ke depan baru bisa selesai. Pembersihan material longsor mendapat kendala akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, kita ke gedung KPK Jakarta untuk mengikuti pengumuman hasil sidang etik Firly Bahuri oleh Dewas KPK. Ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung dan atau Pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang tidak memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi, dan atau pasal 8 huruf E berupa tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi 1 sampai dengan saksi 24 dianggap sudah kami bacakan. Menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan terperiksa nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan surat panggilan terperiksa kedua nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 20 Desember 2023, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Dewan Pengawas nomor 4 tahun 2021, terperiksa dianggap melepaskan haknya untuk membela diri dan persidangan dilakukan di luar hadirnya terperiksa. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pada waktu klarifikasi, terperiksa memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa foto yang diperlihatkan kepada terperiksa benar utuh. Terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo, adapun foto di sebelah kanan diambil oleh wakil terperiksa yang bernama saksi Indra, sedangkan yang sebelah lagi terperiksa tidak mengetahui siapa yang mengambil gambar tersebut. Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis gor tangki, terperiksa didampingi oleh wakil yang bernama saksi Indra. Berdasarkan catatan anggota pimpinan, berdasarkan catatan agenda pimpinan, pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar habis maghrib di Gor Tangki, Manggarsar. Adapun orang yang duduk di sebelah kiri adalah Saudara Edi Permadi, yaitu tenaga pengajar di Lemhanas yang terperiksa kenal sejak tahun 2017 dan saat itu juga ikut bermain bulu tangkis dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak mengetahui bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang ke Gor Tangki pada saat itu, dan ketika yang bersangkutan datang
terperiksa sedang bermain bulu tangkis. Ada sekitar 20 orang yang saat itu juga sedang bermain bulu tangkis. Terperiksa tidak pernah melakukan janji sebelumnya dan saksi Syahrul Yassin Limpo juga tidak pernah memberitahu sebelumnya pada terperiksa bahwa akan datang di Gor Tangki untuk menemui terperiksa. Oleh karena itu terperiksa menyatakan, kok kenapa Bapak sini? Bapak mau main bulu tangkis? Dijawab oleh bersangkutan, terperiksa mau nonton bulu tangkis. Bahwa saksi Indra tidak pernah menginfokan kepada terperiksa bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang saat itu dan ingin bertemu dengan terperiksa. Saat datang awalnya saksi Syahrul Yassin Limpo tidak duduk di kursi yang ada di dalam gambar. Baru setelah terperiksa selesai bermain, saksi Yassin Limpo datang menghampiri terperiksa. Pada saat terperiksa bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki pada tanggal 2 Maret 2002, saksi Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian dan tidak ada perkara apapun terkait DBS. Pertemuan tersebut berawal dari pagi harinya sekitar jam 8.30 sampai jam 12 WIB tanggal 2 Maret di ruang rapat rantai 15 Merah Putih dilakukan paparan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK tentang kajian hasil hortikultura program Serana KPK dan KPK sekitar pukul 8.30 sampai 12 WIB yang dihadiri oleh pimpinan KPK dan beberapa menteri yang hadir, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting dan COVID-19. Sehingga terperiksa yang hadir secara langsung adalah Saudara Erlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Badan Ketahanan Pangan yang dihadiri melalui Zoom meeting. Peserta rapat yang hadir dapat dilihat dalam daftar hadir dan konfirmasi kehadirannya. Sebelum pertemuan tersebut bertanggal 28 Februari 2022, pimpinan mendapatkan nota dinas dari Deputi Bidang Pencegahan yang dalam disposisi nota dinas tersebut terperiksa menuliskan hadirkan kementerian lain terkait dalam hasil kajian. Bahwa sehingga terperiksa saksi Syahrul Yassin Limpo menemui terperiksa untuk menanyakan tindak lanjut dan pertemuan yang dilakukan pada pagi harinya, yang kemudian terperiksa jawab bahwa tersebut berada di wilayah Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Pencegahan yang akan menindaklanjuti. Bahwa terperiksa pastikan tidak pernah menerima sesuatu dari saksi Syahrul Yassin Limpo ataupun dari ajudannya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saksi Indra, karena saksi Indra tidak pernah bertemu dengan ajudan saksi Syahrul Yassin Limpo. Bahwa terperiksa dapat dipastikan bahwa terperiksa tidak pernah menerima apapun dari saksi Syahrul Yassin Limpo, apalagi diberikan melalui saksi Kevin Wiganata Yosua. Karena sejak tanggal 12 Februari 2002 sampai 4 Maret 2022, saksi Kevin Wiganata Yosua sedang terkena COVID-19, sehingga saksi Kevin Wiganata Yosua tidak tugas pada tanggal 2 Maret 2022. Kalau tidak benar terperiksa pernah diberikan sesuatu oleh saksi Irwan Anwar yang saat saksi Irwan Anwar berkunjung ke rumah, yaitu berupa tas yang di dalamnya berisi sejumlah uang. Bahwa saksi Irwan Anwar kenal dengan terperiksa pada saat terperiksa menjabat sebagai anggota NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Irwan Anwar pada saat sama-sama bertugas di Polda NTB. Pada saat terperiksa menjabat sebagai pimpinan KPK. Bahwa terperiksa mengetahui dan pernah memberikan disposisi nota dinas Deputi Indra nomor 117 PN dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian.
19/2020. Bahwa nota dinas Deputi Indah tersebut 117 PN01 dan seterusnya tanggal 27 April tersebut diterima oleh pimpinan pada tanggal 28 April 2021. Terperiksa memberikan disposisi setelah seluruh pimpinan memberikan disposisi. Adapun pimpinan yang pertama kali memberikan disposisi adalah saksi Alexander Marwata yang menyatakan lidik terbuka. Kemudian dilanjutkan oleh saksi Nurul pada tanggal 29 April 2023. Kemudian saksi Nawawi Pomolamo terperiksa sendiri memberikan disposisi agar tidak melakukan lidik terbuka. Seharusnya disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penindakan dan Instruksi ke Direktorat Pendidikan, namun sampai dengan saat ini surat perintah pendidikannya tidak pernah diajukan dan tidak pernah diajukan telaah penyelidikan dan rencana pendidikan sehingga seprindik tidak pernah diterbitkan. Bahwa terkait dengan ditemukannya lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda LD 1231/02 intern 04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 PN01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 pada saat penggeledahan di rumah dinas saksi Sahrul Yassin Limpo menurut terperiksa ada yang membocorkan kepada saksi Sahrul Yassin Limpo yaitu dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi saat itu Saudara Karyoto, bahwa disposisi pimpinan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 123/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117/PN01 dan seterusnya tanggal 27 April 2001 diterima oleh Saudara Karyoto dan tidak pernah ditindaklanjuti. Saksi Alexander Marwata yang juga menyampaikan bahwa pada saat penggeledahan penyidik juga menemukan hasil paparan pendidikan di rumah dinas saksi Sahrul Yassin Limpo, tetapi terperiksa tidak mengetahui persis tentang hal itu. Bahwa pimpinan tidak pernah melakukan monitor terhadap disposisi dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 1231/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 PN01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021. Bahwa sampai dengan saat ini TPK pengadaan sapi belum juga diterbitkan. Bahwa pimpinan tidak pernah menanyakan kepada Saudara Karyoto karena pintu masuk pimpinan untuk menanyakan tindak lanjut penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK adalah bacaan surat perintah pendidikan dan surat perintah pendidikan. Surat perintah pendidikan telah diterbitkan. Bahwa pimpinan baru mengetahui apa yang dilakukan oleh tim di lapangan jika sprint atau sprint ada laporan hasil penyidikan berupa ekspos dan pimpinan atau ada laporan perkembangan penyidikan itu disampaikan di forum ekspos pimpinan bersama jajaran Deputi Penindakan. Kalau benar terperiksa menyewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 bahwa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tersebut awalnya punya atau disewa oleh saksi Alex Tirta tahun 2020. Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terperiksa pernah numpang di rumah tersebut. Kemudian terperiksa mencoba rumah tersebut karena rencana terperiksa akan menyewa rumah di Jakarta dan setelah merasa cocok akan terperiksa bicarakan saksi Alex Tirta bahwa terperiksa akan sewa katanya. Bahwa terperiksa membayar uang sewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 untuk tahun 2001, 2002, 2003 perpanjangan tiap tahun menyesuaikan kebutuhan. Terperiksa mulai membayarkan uang sewanya pada Januari 2021 untuk sewa tahun 2021
bulan November 2021 untuk sewa tahun 2002 dan November 2022 untuk sewa tahun 2003. Bahwa terperiksa menyewa rumah jalan Kertanegara nomor 8 sejak awal tahun 2021 dan sudah hampir 3 tahun terperiksa membayarkan secara tunai sebanyak 3 kali. Terperiksa harus membayarkan uang sewa 2 bulan sebelum berakhir masa sewa. Bahwa terperiksa pertama kali membayar sewa pada tanggal 7 Januari 2021 di antara saksi Andreas Yonatan, orang terperiksa, yang langsung datang ke rumah saksi Alex Tirta untuk periode sewa tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 Februari 2022. Sewa kedua, masa sewa tanggal 1 Februari 2022 sampai 1 Februari 2023 dan terakhir terperiksa membayar periode 1 Februari 2023 sampai 1 Februari 2024. Nilai sewa rumah terperiksa bayarkan adalah sebesar 645 juta 480 per tahun, 480 ribu per tahun. Bahwa rumah di Kertanegara yang terperiksa sewa adalah dari Alex Tirta. Terperiksa membutuhkan karena banyaknya aktivitas terperiksa di Jakarta. Selain itu, anak terperiksa juga punya di Jakarta kadang-kadang untuk kembali ke Bekasi agak terlalu jauh. Bahwa untuk sewa rumah jalan Kertanegara 46 memang tidak terperiksa cantumkan dalam LHKPN karena itu bukan kewajiban bayar hutang maupun harta tetap yang dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah jalan Kertanegara 46 tahun untuk tahun 2021, 2022, 2023 selalu sebelum masuk masa sewa maka tidak masuk dalam hutang dan terperiksa hanya sewa pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu maka terperiksa tidak cantumkan dalam LHKPN. Bahwa tidak ada unsur kesengajaan bagi terperiksa menyatakan bahwa terperiksa tidak jujur dalam melaporkan ke LHKPN tersebut dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Selain itu, rumah tersebut juga bukan rumah pemilik bukan rumah milik terperiksa, sehingga hal ini juga menjadi alasan terperiksa tidak melaporkan LHKPN. Bahwa kepemilikan uang falas sekitar 7,5 miliar tidak terperiksa masukkan dalam LHKPN karena penerimaan jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK. Selain itu, uang falas tersebut terperiksa digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemanfaatnya adalah untuk kebutuhan terperiksa perjalanan dan kebutuhan sekolah terperiksa. Bahwa terperiksa tidak memasukkan penerimaan uang falas dalam LHKPN karena memang penerimaan uang falas tersebut seluruhnya terperiksa terima jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK. Selain itu, karena memang penerimaan uang falas tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar kedinasan. Bahwa bagi terperiksa pemberian uang falas kepada terperiksa bukan gratifikasi. Kan terperiksa peroleh saat terperiksa melaksanakan tugas sebelumnya di kepolisian yang memang beberapa kali pernah ditugaskan ke luar negeri untuk pelaksanaan tugas dan selama terperiksa bekerja di KPK, terperiksa tidak pernah menerima gratifikasi. Penukaran falas tersebut adalah kepemilikan terperiksa pribadi, merupakan falas yang terperiksa kumpulkan sebelum terperiksa di KPK. Bahwa pada saat pemeriksaan di Barreskrim, terperiksa sudah menjelaskan bahwa terperiksa tidak kenal dengan saudara Rizkian Heri Santoso dari sekian banyak nama yang ditampilkan. Terperiksa tidak pernah memerintahkan mereka karena terperiksa hanya memerintahkan saksi Kevin Egananda Yosua untuk melakukan penukaran falas. Bahwa terperiksa kenal dengan orang-orang yang melakukan penukaran falas kecuali Rizkian Heri Santoso. Bahwa istri terperiksa seorang pengusaha. Istri terperiksa pemilik CV Rizky Ramandiri yang bergerak di bidang jasa, yaitu usaha pijat refleksi sejak tahun 2011 dan perdagangan, yaitu butik, restoran,
franchise serta usaha batik yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Bahwa CV Rizky Mandiri adalah milik keluarga dari mertua terperiksa yang diserahkan kepada istri terperiksa. Bahwa nomor HP terperiksa yang terperiksa gunakan adalah 0811952416 yang sudah terperiksa pakai sejak tahun 2011. Namun sekitar 2 bulan lalu, yaitu sekitar Oktober 2023, terperiksa sudah tidak lagi menggunakan nomor tersebut karena HP terperiksa di-hack atau dibajak. Bahwa terperiksa kenal dan pernah melakukan komunikasi dengan saksi Sahrul Yassin Limpo, namun terperiksa tidak ingat lagi apa yang pernah terperiksa komunikasikan. Terperiksa juga tidak ingat kapan terakhir melakukan komunikasi dengan Sahrul Yassin Limpo karena nomor terperiksa dibajak. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 23 Mei 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak mengenal percakapan dimaksud karena tidak lengkap dan tidak bisa menunjukkan nomor-nomor yang melakukan komunikasi. Jadi terperiksa tidak bisa mengecek kebenaran bahwa itu ada kaitan dengan terperiksa dan seingat terperiksa dalam komunikasi via WA, terperiksa tidak pernah mengirimkan percakapan secara terputus-putus. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 4 Juni 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak bisa mengingat satu persatu percakapan WA terperiksa dengan orang lain, apalagi HP terperiksa sudah di-hack. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 7 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa seingat terperiksa benar komunikasi itu karena pada tanggal 7 Oktober 2021 terperiksa memang ada kegiatan paku integritas dan MOU, kegiatan pencegahan anti korupsi antara KPK dan Kementerian RI. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 12 Desember 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak ingat apakah terperiksa pernah melakukan percakapan tersebut. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 7 Juni 2022 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa di tanggal tersebut terperiksa memang sedang ada kegiatan di Desa Pakalo, Kecamatan Bonto Sulsel untuk menjalankan tugas sebagai Ketua KPK. Bahwa seingat terperiksa saat sedang di Melbourne ada pesan WA masuk handphone terperiksa, tapi awalnya terperiksa tidak tahu karena dari siapa, karena tidak muncul nama dalam handphone terperiksa. Pesan tersebut diterima melalui WhatsApp pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2023. Saat itu saksi Sahrul Yassin Limpo menghubungi terperiksa melalui WA yang seingat terperiksa mengatakan, "Selamat siang, apakah ini nomor telepon jenderal? Saya pernah WA dengan profile picture yang sama, namun ternyata bukan jenderal." Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, saksi Sahrul Yassin Limpo kembali mengirimkan pesan melalui WA, "Mohon izin jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri, KB." Dan terperiksa jawab, "Saya lagi cuti karena menghadiri wisuda anak saya di Monas. Dan saya akan kembali 2 Oktober 2023. Kemudian pesan tersebut terperiksa hapus. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar sore hari dari Bandara Suta terperiksa langsung masuk kantor KPK dan terperiksa mendapat info dari media bahwa Wamentan RI mengabarkan bahwa ia kehilangan kontak dengan Menteri Pertanian. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023 terperiksa mendapat informasi dari Direktur Intelijen Imigrasi bahwa saksi Sahrul Yassin Limpo sudah sampai di Indonesia, dan karena pada saat itu KPK belum melakukan penangkapan, yang bersangkutan pergi ke Menara Nasdem dan ke Polda Metro Jaya berdasarkan berita di media online, dan TV KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi Sahrul Yassin Limpo untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 terhadap saksi Sahrul Yassin Limpo dilakukan penangkapan oleh tim KPK di apartemen Barito. Selanjutnya dilakukan penahanan keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2023.
Bahwa terperiksa selalu merespon ucapan Selamat Idul Fitri kepada orang yang berkomunikasi dengan terperiksa, namun terperiksa tidak dapat memastikan percakapan tersebut benar atau tidak. Bahwa seingat terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan pada bulan Mei 2021 seperti yang disebutkan. Pertemuan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo terjadi pada tanggal 26 Desember 2021. Bahwa seingat terperiksa, saksi Kevin Egan Yosua juga pernah ditanyakan apakah benar nomor tersebut adalah nomor terperiksa dan dibenarkan oleh saksi Kevin Egan Yosua. Bahwa terperiksa kenal dengan saudara Anom pada saat saudara Anom menjadi anggota ajudan ketika terperiksa di NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi Irwan Anwar dan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara, karena setiap orang yang ingin berhubungan dengan terperiksa harus melalui ajudan dan agenda pertemuan tersebut ada di ajudan. Bahwa terperiksa memiliki kursi khusus ajudan yang dapat terperiksa lihat ketika terperiksa bertemu di rumah terperiksa yang terletak di Villa Galasi. Bahwa terperiksa tidak mengetahui kendaraan yang digunakan saksi Syahrul Yassin Limpo saat datang ke rumah terperiksa karena terperiksa tidak mengantar tamu sampai depan rumah. Bahwa selain di Villa Galaxy, terperiksa juga pernah bertemu dengan saksi Irwan Anwar di lapangan tenis PTIK pada sekitar bulan Juni 2021 yang saat itu juga ramai dengan orang yang bermain tenis termasuk istri terperiksa. Bahwa sejak terperiksa berdinas menjadi Kapolda, siapapun yang masuk ke dalam kompleks rumah terperiksa di Villa Galaxy harus terdaftar terlebih dahulu oleh Satpam kompleks, lalu Satpam tersebut selfie bersama dengan tamu dan tidak boleh membawa apapun jika bertemu dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak pernah menginisiasi atau menghubungi saksi Syahrul Yassin Limpo terlebih dahulu untuk merencanakan pertemuan dengannya karena semua pertemuan diatur ajudan terperiksa. Bahwa terperiksa juga tidak membaca lengkap ND yang diajukan oleh Deputi Indah saat itu yang ditujukan kepada Deputi Penindakan. Bahwa terperiksa baru mengetahui jika saksi Syahrul Yassin Limpo mempunyai perkara di KPK ketika Direktur PLPM dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan terperiksa diperlihatkan nota dinas adanya keterkaitan antara saksi Syahrul Yassin Limpo dalam perkara pengadaan sapi tersebut. Bahwa menurut pemahaman terperiksa, yang dimaksud dengan perkara adalah ketika peristiwa pidana sudah masuk ke tahap penyelidikan. Dan jika belum naik ke tahap penyelidikan, maka terperiksa sebagai pimpinan KPK belum mengetahui dan belum dapat mengawasinya. Bahwa seingat terperiksa, komunikasi terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2023 yang saat itu sedang berada di Spanyol, terperiksa beritahukan kepada pimpinan bahwa sprindik atas nama saksi Syahrul Yassin Limpo ditandatangani oleh saksi Nawawi Pomolango pada tanggal 26 September 2023. Bahwa pada saat gelar perkara tanggal 13 Juni 2023 telah disepakati bahwa perkara tersebut naik ke penyidikan yang mana saat itu terperiksa memberikan disposisi agar disatukan dengan perkara lainnya jika ada. Namun berdasarkan informasi dari PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, ternyata saksi Syahrul Yassin Limpo tidak mempunyai perkara lain di KPK. Bahwa terperiksa tidak diberitahu terkait penandatanganan sprindik tersebut dan terperiksa juga tidak pernah membicarakan hal ini dengan saksi Nawawi Pomolango. Bahwa terperiksa tidak pernah mengatakan melalui WA dengan Sespim Saudara Heni Rosmawati bahwa saya tidak bertanggung jawab atas sprindik tersebut. Karena keputusan pimpinan adalah kolegial, bukanlah hak veto sebagaimana contoh yang ada. Bahwa sampai dengan hari ini terperiksa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pertemuan terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu belum ada perkara yang ditangani KPK. Beberapa keputusan pimpinan selalu dilakukan berdasarkan kolektif kolegial. Bahwa terperiksa menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pemenuhan undangan klarifikasi Dewas. Menimbang bahwa kepada saksi-saksi dan ahli di persidangan juga diperlihatkan dokumen dan barang bukti, yaitu berupa dokumen-dokumen mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55 yang selengkapnya semuanya ada dalam putusan ini namun tidak dibacakan, dan bukti-bukti tersebut atau dokumen-dokumen tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan ahli. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta dokumen barang bukti persidangan
telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 yang dilantik pada tanggal 19 Desember 2019 dan diperpanjang 1 tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 DIT PLPM menerima pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian sesuai dengan agenda nomor sekian-sekian tanggal 14 Oktober 2020. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 saksi Sari Limpo dan saksi Irwan Anwar bertemu dengan terperiksa di rumah yang disewa yang terletak di Jalan Kertanegara nomor 46. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi SYL, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji, saksi Muhammad Hatta, dan saksi ahli Saji Purwanto. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Deputi Informasi dan Data melimpahkan laporan hasil pool info yang dilakukan di PLPM pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tommy Motomo, saksi Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana sudah disebutkan. Bahwa nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 ditembuskan pada pimpinan KPK dan dalam lembar di informasi bagi pimpinan KPK disposisi yang diberikan pimpinan pada pokoknya agar dilakukan penyelidikan terbuka. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puspoadi, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa pada angka 1/3 nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puspoadi, saksi Endar Priantoro, saksi Asep Guntur Rahayu, saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 2 tahun 2001 tentang penggunaan aplikasi sinergi penanganan perkara di KPK sudah dimulai sejak pengaduan masyarakat diterima oleh DIT PLPM sampai dengan perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi Tommy Mutomo, Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Johannes Tanah, saksi Nur Gufron, serta barang bukti dan dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa aplikasi sinergi dapat diakses oleh semua pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang kedua dengan SYL atau Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar di rumah di Villa Galaksi Bekasi. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji Janto, dan saksi ahli Saji Purwanto, dan barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi SYL di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Manggursal yang berlangsung sekitar 30-40 menit. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Hartoyo, saksi Panji Haryanto, saksi Muhammad Hatta, saksi Kevin Joshua
Joshua, saksi Hendra, dan saksi ahli Saji Purwanto, serta barang bukti dokumen yang sudah dikemukakan. Bahwa terperiksa tidak pernah memberitahukan pada pimpinan yang lain tentang pertemuan yang telah dilakukan di Kertanegara pada tanggal 21 Februari 2021 di Villa Galaxy tanggal 23 Mei 2021 dan di lapangan bulu tangkis Tangki tanggal 2 Maret 2022. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gofron, dan saksi Yohanes Tanah. Bahwa selain melakukan pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo, terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi SJL melalui pesan aplikasi WA, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, komunikasi diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar Syahrul Yassin Limpo yang ditanggapi oleh SJL dengan mengatakan, boleh di Bekasi ya Pak nanti malam, sekarang mau tenis dulu. Pada Juni 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengirimkan dokumen dan dijawab oleh terperiksa. Saya komunikasi dengan Deputi Cegat. Pada Oktober 2021, terperiksa mengirimkan link berita dengan tautan media online. Pada Desember 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengundang terperiksa untuk hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi di Kementan. Pada Juni 2022, terperiksa menyampaikan pada SJL sedang berada di Desa Pakato, Bonto, Kabupaten Goa dalam kegiatan pencalonan desa anti korupsi. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Deputi Informasi dan Data melimpahkan hasil Polinfo pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 371 sekian tanggal 23 Desember 2022 perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementan tahun 2022. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirim nota dinas nomor 23 sekian tanggal 16 Januari 2003 perihal penyampaian usulan surat perintah penyelidikan dugaan TPK berupa penerimaan hadiah janji sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 pada pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 5 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirimkan surat draft perintah penyidikan pada pimpinan KPK, akan tapi saat itu terperiksa memberikan disposisi KPK diukur dengan banyaknya aset recovery dan itu dari cash holding antara lain di AL, PBJ, Lidik PBJ dan Satukan sependapat Lidik PJB. Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi kembali mengirimkan nota dinas nomor 471 tanggal 26 September 2023 perihal permohonan penerbitan sprindik ya, dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Kasti Subagiono selaku Sekjen, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Kementan. Bahwa setelah surat perintah penyidikan atas nama SJL ditandatangani dan ditetapkan sebagai tersangka, terperiksa kembali melakukan komunikasi dengan saksi SJL melalui pesan WA pada bulan September 2023 pada saat saksi SJL berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas saksi Kasti Subagiono. Dalam komunikasi tersebut, saksi SJL mengatakan, mohon izin Jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan
karena masih di luar negeri, dan dijawab oleh terperiksa yang kemudian dihapus. Komunikasi ini pun tidak disampaikan pada pimpinan yang lain. Bahwa terperiksa baru memberitahukan pertemuannya dengan saksi SCL di rumahnya di Villa Galaxy Bekasi kepada Alexander Marwata dan Johannes Tana, serta pertemuan di lapangan bulu tangkis Mangga Besar pada pimpinan yang lain setelah foto pertemuan itu viral di media sosial. Bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Eganata Yosua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian totalnya saja ada $7.400 dolar Australia, kemudian $599.600 dolar Singapura, dan $90.900 dolar Amerika. Total nilai rupiah yang ditukarkan itu adalah 7,8 miliar sekian. Dalam melakukan penukaran, saksi Kevin tidak hanya melakukan sendiri, tapi bersama-sama dengan saksi lain. Bahwa di dalam laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN terperiksa tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak melaporkan tentang kepemilikan uang tunai ataupun falas sebagai hasil konversi atas falas di dalam LHKPN tersebut. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 terperiksa atau keluarganya beberapa kali menggunakan rumah di Jalan Kertanegara 46 yang disewa oleh Alex Tirta, juga menerima kiriman makanan dari saksi Alex Tirta dan mengajukan permintaan pemasangan internet. Bahwa setelah masa sewa rumah di Jalan Kertanegara 46 oleh saksi Alex Tirta atau Tirta Juwana Damati telah habis pada tanggal 31 Januari 2021. Mulai tanggal 1 Februari 2021, terperiksa melanjutkan sewa rumah tersebut dengan kontrak janjian sewa menyewa masih atas nama saksi Alex Tirta dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa. Bahwa terperiksa membayar uang sewa di Jalan Kertanegara 46 untuk masa sewa Februari 2021 sampai Januari 2022 dan Februari 22 sampai Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo untuk masa sewa Februari 2023 sampai Januari 2024 melalui transfer ke rekening BCA. Bahwa dalam LHKPN 2020, 2021 dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran uang sewa rumah di Jalan Kertanegara 46, baik untuk sewa rumah 2021, 2022 maupun 2023. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021 dan 2022 terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa saudari Aldina Safiti sebagai yaitu Essence Dharmawangsa Apartemen pada April 2020, sebidang tanah di Jaga Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebidang tanah di Kecamatan Kebun Pedes, Kabupaten Sukabumi, sebidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, sebidang tanah di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian-sekian di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian di Sleman, Yogyakarta. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Isnaini, saksi Kevin, saksi Hendra, saksi Geradus, saksi Andre, saksi Abdul Haris, dan barang bukti yang sudah dikemukakan. Saya kira cukup. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa pasal 2 Peraturan Dewas nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan
dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku menyatakan peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan komisi. Oleh karena itu sah dan berdasarkan hukum, majelis yang ditunjuk sesuai surat penetapan majelis dan not tulis nomor 03 Dewas Etik SPM 12/2023 tanggal 8 Desember 2023 berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik diterima oleh Dewan Pengawas pada tanggal 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, dan 9 November 2023, sehingga belum lewat 1 tahun Dewan Pengawas mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 Perdewas nomor 4 tahun 2021, dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan belum daluarsa. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor 4 tanggal 8 Desember 2023, terperiksa diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi berupa melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terperiksa yang diduga telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau nilai dasar kepemimpinan pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 2021 tentang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 2021 menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat Pasal 4 ayat 2 huruf A tersebut perlu dibuktikan adanya hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan terperiksa dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi. Hubungan langsung atau tidak langsung dilakukan tidak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanpa sepengetahuan pimpinan yang lain atau atasan langsung. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 1 huruf J menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf J tersebut perlu dibuktikan adanya pertemuan dan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan. Pertemuan dan atau komunikasi yang dilakukan atau akan dilakukan tidak diberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas atau pimpinan atau atasan langsung. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, DPLPM menerima pengaduan dugaan TPK tentang pengadaan sapi pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan sesuai dengan agenda nomor 2020-10-021. Dan selanjutnya pada bulan Januari 2021, saksi Tommy Murtomo menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengumpulan informasi Bulinfo dan diperpanjang pada bulan Maret 2021. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 terperiksa melakukan pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar di rumah yang disewa di Jalan Kertanegara nomor 46. Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan saksi Kevin Egananta Yosua menyatakan tidak ingat tentang pertemuan di rumah Jalan Kertanegara 46, akan tetapi berdasarkan keterangan ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Sadi Purwanto, yang menjelaskan tentang lini masa, menyatakan pada tanggal 12 Februari 2021 pada waktu yang sama terdapat kesesuaian keberadaan saksi Hartoyo, sopir saksi Syahrul Yassin Limpo, dan saksi Kevin Egananta Yosua di sekitar rumah di Jalan Kertanegara nomor 46. Dan keterangan ahli ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hartoyo, saksi Irwan Anwar, dan saksi Syahrul Yassin Limpo, sehingga merupakan bukti petunjuk pada tanggal 12
Februari 2021 tersebut ada pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dan terperiksa di rumah tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya hasil telaah info dugaan TPK tentang pengadaan sapi, pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan disampaikan kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat. Menimbang bahwa pada angka 1 dan 3 nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Menimbang bahwa keterangan terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan tidak membaca penjelasan pada angka 1 dan 3 nota dinas 117 tanggal 27 April 2021 yang telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan. Dan kasus ini juga telah diunggah ke dalam aplikasi Sinergi sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang penggunaan aplikasi sistem penanganan perkara terintegrasi atau Sinergi yang dapat diakses oleh semua pimpinan. Menimbang bahwa pimpinan KPK termasuk terperiksa memberikan disposisi yang pada pokoknya agar kasus tersebut dilakukan penyelidikan terbuka dalam lembar informasi bagi pimpinan agenda nomor RD 1231 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021. Menimbang bahwa khusus terperiksa dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor RD 1231 tanggal 28 April 2021 tersebut memberikan disposisi Depdak didik terbuka pada tanggal 29 April 2021. Menimbang bahwa setelah memberikan disposisi Depdak didik terbuka pada tanggal 29 April 2021, kemudian terperiksa melakukan pertemuan yang kedua dengan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar pada tanggal 23 Mei 2021 di rumah terperiksa di Villa Galaxy, Bekasi yang didahului dengan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk janjian waktu dan tempat pertemuan. Menimbang bahwa dalam komunikasi antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp tersebut berdasarkan hasil screenshot yang diambil dari HP saksi Syahrul Yassin Limpo yang disita oleh penyidik KPK, komunikasi tersebut diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar saksi Syahrul Yassin Limpo dan ditanggapi oleh saksi Syahrul Yassin Limpo dengan mengatakan ingin bersilaturahmi ke rumah terperiksa. Kemudian dijawab oleh terperiksa, boleh di Bekasi ya Pak, nanti malam, sekarang mau tenis. Menimbang bahwa terperiksa tidak memberitahukan pertemuan yang kedua di rumah terperiksa tersebut kepada pimpinan yang lain. Padahal pada tanggal 29 April 2021 terperiksa telah menerbitkan disposisi pada nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021 yang meminta agar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melakukan lidik terbuka dalam kasus dugaan TPK di Kementan. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 terperiksa melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar, dan pertemuan tersebut juga terperiksa tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain. Sebelum foto pertemuan terperiksa dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki viral di media sosial. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan kehadiran saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar bukan atas inisiatif dan tanpa sepengetahuan terperiksa. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Dan sebaliknya, saksi Kevin Egananta Yosua selaku ajudan terperiksa yang bertugas mengatur agenda kegiatan terperiksa dan saksi Hendra yang bertugas sebagai ajudan pada saat itu menerangkan di persidangan berkoordinasi untuk mengatur kedatangan saksi Syahrul Yassin Limpo, dan setelah bertemu terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo melakukan perbincangan sekitar 30-40 menit. Menimbang bahwa selain bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tanggal 12 Februari 2021, di rumah terperiksa Villa Galaxy, Bekasi pada tanggal 23 Mei 2021 dan di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 2022,
Terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan hasil screenshot pada Juni 2021, Oktober 2021, serta Desember 2021 sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas. Dan terperiksa juga tidak memberitahukan komunikasi-komunikasi yang dilakukannya tersebut kepada pimpinan yang lain. Menimbang bahwa pada bulan Mei 2022, tim penelaah mendengar atau mendapat informasi bahwa Stranas PK memaparkan kepada pimpinan terkait permasalahan Kementan, dan pada bulan November 2022, kasus Kementan di PLPM dihubungi oleh salah satu personil di Stranas PK yang menyampaikan bahwa ada pihak dari Kementan yang ingin bicara, dan setelah ditemui, materi disampaikan sama dengan materi yang pernah Stranas PK sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya, Direktorat PLPM setelah mendapat informasi dari Stranas PK melakukan polinfo kembali dan menyampaikan hasil telaah dugaan. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, hasil sidang putusan etik Firly Bahuri akan kami update kembali di iNews. Dan setelah jeda, jangan kemana-mana, ada program Indonesia Memilih yang akan memberikan informasi seputar pemilu 2024. Akhir kata, saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.